Halo Sobat Culmen dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, siapa saya dan nama saya siapa. Di video kali ini seperti biasa kita akan mengupas dan mengobrak-abrik film yang membuat otak kita menjadi traveling kemana-mana. Film ini berjudul, dan tanpa berlama-lama karena saya ingin coli, langsung saja kita simak videonya coy. Oke? Film diawali dengan diperlihatkan pemuda yang sedang berjalan menuju tempat kerjanya. Pria ini bernama Rio Morinaka. Rio bekerja di sebuah kafe sebagai bartender. Saat sedang bekerja, datanglah seorang wanita cantik dengan pakaian serba putih. Wanita ini bernama Shizuka Mido. Dan tak lama kemudian muncullah seorang pria dan ternyata itu adalah teman Rio yang bernama Shia Tajima. Shia dan Shizuka sudah saling kenal. Setelah itu Shizuka ingin ke toilet. Di sini Shia berkata kepada Rio bahwa Shizuka itu orang kaya. Setelah Shizuka ke toilet, Rio dan Shia berlomba membuat minuman untuk Shizuka. Di saat bersamaan Rio berkata bahwa dia bosan dengan wanita. Shizuka yang mendengar hal itu langsung memperhatikan Rio dengan tatapan yang tajam. Saat Shia dan Shizuka pergi, ternyata Shizuka meninggalkan kartu namanya di bawah gelas. Dan ada tertulis bahwa Shizuka menunggunya di depan bar. Ketika Rio selesai kerja, Shizuka pun menjemput Rio dan mengajak Rio ke rumahnya. Di perjalanan, Shizuka berkata bahwa dia ingin bermantap-mantap dengan Rio. Mendengar hal itu, Rio dengan senang hati menerimanya. Sesampainya di rumah Shizuka, Rio pun siap untuk melakukan mantap-mantap dengan Shizuka. Tapi sayang Shizuka tidak ingin mantap-mantap, melainkan Shizuka menyuruh Rio untuk mantap-mantap dengan anaknya yang bernama Sakura, yang tak bisa mendengar sejak lahir. Rio pun melakukan mantap-mantap dengan Sakura dan ditonton oleh Shizuka secara live. Anjay, keren ya. Setelah melakukan mantap-mantap, Shizuka pun memberi uang Rio dan ditambah oleh Sakura. Anjir, udah dapat goa gratis, dikasih uang pula. Nah, nikmatnya hidupmu Rio. Tapi sayang itu hanyalah film. Oke cuy, lanjut ke ceritanya. Setelah Shizuka dan Sakura memberi uang Rio, Shizuka berkata bahwa jangan pernah mengatakan wanita itu membosankan. Kemudian Shizuka berkata lagi bahwa Rio hampir tidak lulus. Lulus apa coy? Rio pun merasa kebingungan dengan kata-kata Shizuka. Dan ternyata Shizuka ini adalah bos bar host. Apa itu bar host? Bar host adalah semacam pria panggilan. Lanjut cerita, Shizuka pun menawari Rio untuk kerja dengannya sebagai pria panggilan. Tapi sayang Rio menolaknya. Keesokan harinya terlihat Rio yang sedang memikirkan pekerjaan yang ditawari oleh Shizuka. Setelah pikir panjang, Rio pun menerima pekerjaan itu. Setelah itu, Rio difoto oleh Shizuka bertujuan untuk diperlihatkan ke pelanggannya. Setelah itu, Rio dibawa oleh Shizuka di sebuah toko untuk membeli pakaian yang bagus untuk Rio, bertujuan agar calon pelanggan Shizuka tertarik dengan Rio. 一番女性受けが悪いから下着はいつも清潔なものをつけるようにして見せるために脱ぐんだから。Lanjut cerita di mana Rio sedang berada di rumah Shizuka dan tak lama kemudian muncullah seorang pria bernama Asuma yang sudah lama bekerja dengan Shizuka. Di sini Asuma mengatakan bahwa Rio akan populer di kalangan tante-tante dikarenakan wajah Rio yang tampan, pendiam dan sopan. Scene berpindah di mana Rio sedang berada di tempat kerjanya bersama seorang wanita yang bernama Megumi. Dia adalah teman Rio. Keesokan harinya Rio mendapatkan telepon dari Shizuka dan ternyata Rio mendapatkan tugas pertamanya sebagai pria panggilan. Rio pun menemui tante kesepian itu dan makan bersama. Setelah selesai makan, Rio dan tante itu pergi ke sebuah hotel. Sesampainya di hotel, mereka pun melakukan mantap-mantap.
Setelah Ryo melakukan pekerjaannya, Ryo ke rumah Shizuka. Di sini Shizuka sangat senang hasil kerja Ryo, karena Ryo mendapat bintang 5 dari pelanggannya. Setelah itu Shizuka memberikan tugas keduanya. Ryo pun menemui pelanggannya dengan wajah polos Ryo. りょうくん。はい。 Tante itu pun mengajak Ryo ke rumahnya. Di sana tante tersebut tidak ingin melakukan mantap-mantap, dikarenakan tante ini memiliki gangguan saat dirinya terangsang, yaitu dia akan buang air kecil. Tante itu pun menyuruh Ryo untuk membuatnya terangsang dan akan membayar Ryo. 私のことを理解して、ある程度の Keesokan harinya, Shizuka dan Sakura datang menjemput Ryo untuk makan bersama. Sesampainya di warung Denginga, di sana Ryo menceritakan kisah hidupnya waktu Ryo berumur 10 tahun. Ryo telah ditinggal oleh orang tuanya. Hal itu membuat Ryo lebih senang dengan wanita dewasa dibanding dengan wanita seumurannya. Shizuka yang mendengar hal itu langsung memeluk Ryo. Keesokan harinya Ryo mendapatkan tugas lagi. Ryo pun menemui pelanggan itu dan mereka pun melakukan mantap-mantap. だけど、欲望を Setelah selesai, Ryo pun melanjutkan tugas selanjutnya. Sesampainya di rumah pelanggannya itu, Ryo dikagetkan ada seorang pria tua yang mirip dengan dan wanita muda yang sedang menunggunya. Di sini pria tua itu berkata bahwa wanita muda ini adalah istrinya. Ryo pun melakukan mantap-mantap dengan wanita muda itu dengan diiring kacamata Ryo. Di saat Ryo dan wanita muda itu mantap-mantap, ternyata pria tua itu ketagihan melihat istrinya. Pria itu pun melakukan coli. Singkat cerita, Megumi menemui Ryo, dan ternyata Megumi mengetahui pekerjaan lain Ryo. Megumi pun menyarankan untuk berhenti melakukan pekerjaan itu. Kita bisa lihat bahwa Megumi menyukai Ryo, tapi Ryo tidak ingin berhenti dari pekerjaannya itu. Mereka pun bertengkar. Kemudian Ryo ke rumah Shizuka. Di sini Ryo meminta Shizuka untuk melakukan mantap-mantap dengannya, tapi Shizuka menolak. Lalu Shizuka memberikan tugas lagi. Ryo pun pergi menemui pelanggannya itu. Sesampainya di hotel, Ryo kaget yang ternyata pelanggannya itu adalah Megumi, teman Ryo sendiri. どういうつもりだよ。今日の私はお客様だよ。 Di sini Megumi mengungkapkan perasaannya kepada Ryo bahwa Megumi sudah menyukai Ryo sejak pertama kali bertemu. Dan hanya dengan cara ini Megumi bisa bersama Ryo. Mereka pun melakukan mantap-mantap, namun kali ini Ryo tidak memakai alat pelindung. Setelah selesai, Shizuka datang menjemput Ryo dan membawa Ryo ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Shizuka pun menjelaskan mengapa dia tak mau melakukan mantap-mantap dengan Ryo. Shizuka dulunya adalah wanita panggilan yang membuat dirinya terkena penyakit HIV. Setelah itu Shizuka menyuruh Ryo untuk mantap-mantap dengan anaknya sambil ditonton secara live oleh Shizuka, bertujuan untuk melampiaskan hasratnya. Beberapa hari kemudian Sakura datang menemui Ryo dan ternyata ibu Sakura telah ditangkap karena pekerjaannya telah diketahui oleh polisi. Shizuka juga menitipkan surat untuk Ryo. Di dalam surat tersebut Shizuka berkata bahwa dia telah menemukan ibunya, yang ternyata ibu Ryo dulunya adalah wanita panggilan juga. Namun Shizuka mengatakan bahwa Ryo tak boleh marah kepada ibunya, karena dia juga adalah pria panggilan. Di scene akhir, Ryo melanjutkan usaha Shizuka dengan dibantu oleh Sakura dan Asuma. Dan film pun selesai. Oke cuy, itulah tadi alur cerita film Callboy. Semoga terhibur dan menikmati filmnya. Oke, thank you.